Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai alat bantu pengendalian mutu, tentang check sheet atau lembar periksa, diagram Pareto dan diagram tulang ikan. Nah, mengapa kita mencoba membahas check sheet, diagram Pareto dan diagram tulang ikan ini di dalam minggu yang sama? Harapan saya adalah bahwa setelah kita mempelajari lembar periksa, di mana itu lembar periksa akan menyajikan data-data, kemudian data-data kuantitatif atau kualitatif yang dikuantifikasikan tadi dimasukkan di dalam diagram Pareto, maka dari diagram Pareto ini kita akan mendapatkan permasalahan yang dominan atau faktor yang dominan yang harus segera diselesaikan permasalahannya. Nah, dari faktor yang dominan tadi, kita akan mencoba menganalisis menggunakan diagram tulang ikan, sehingga dari diagram tulang ikan ini kita akan mendapatkan akar permasalahan yang harus segera kita selesaikan, sehingga nanti kita dapat memberikan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang dominan tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lembar periksa. Nah, lembar periksa atau check sheet itu adalah suatu formulir di mana item-item yang akan diperiksa telah dicetak dalam formulir tersebut dengan maksud agar data dapat dikumpulkan secara mudah dan ringkas. Nah, tujuan penggunaan lembar periksa ini adalah untuk memudahkan proses pengumpulan data, kemudian membantu memilah-milah data ke dalam kategori yang berbeda, dan menyusun data secara otomatis, serta memisahkan antara opini dan fakta. Adapun langkah-langkah pembuatan lembar periksa, yang pertama adalah menjelaskan tujuan pengumpulan data. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kualitas, baik itu variabel maupun atribut. Kemudian yang ketiga, menentukan waktu atau tempat pengukuran. Yang keempat, mulai mengumpulkan data untuk item yang sedang diukur, di mana harus mencatat langsung dalam lembar periksa. Jadi di sini saat mengumpulkan data, si pengumpul data tadi ya yang harus mengumpulkan data itu harus mencatat langsung di dalam lembar periksa. Kemudian yang kelima, mengolah data yang telah dikumpulkan, dan yang keenam, memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab masalah yang sedang terjadi berdasarkan data atau fakta. Nah, di sini ya, lembar periksa tadi kan mampu memisahkan ya antara opini dan fakta. Nah, untuk mengambil keputusan kita tidak boleh hanya berdasarkan opini atau anggapan yang bersifat subjektif. Namun kita harus berdasarkan data atau fakta di dalam mengambil keputusan, sehingga di kemudian hari tidak menjadikan kontroversi ataupun menyebabkan permasalahan itu timbul di kemudian hari. Nah, ini adalah beberapa contoh lembar periksa ya. Yang pertama adalah untuk proses, dimana kalau untuk proses di sini juga harus menunjukkan apa yang sedang diamati, kemudian di mana dan kapan, kemudian siapa yang mengamati atau bertanggung jawab terhadap pengumpulan data ini. Kemudian yang kedua adalah check sheet untuk kerusakan. Sama halnya dengan check sheet proses, ini pun juga harus jelas apa-apa yang harus dicatat dan siapa yang bertanggung jawab. Kemudian contoh yang ketiga adalah check sheet untuk lokasi kerusakan. Kemudian yang keempat adalah check sheet untuk penyebab kerusakan. Jadi beberapa contoh ini bisa dikembangkan di dalam pembuatan lembar periksa, sehingga nanti lembar periksa itu mudah menggambarkan kondisi yang ada, sehingga nanti kita mudah di dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang ada di dalam lembar periksa ini. Selanjutnya kita bahas mengenai diagram Pareto.
Nah, di dalam diagram Pareto ini kita mengenal mengenai hukum Pareto atau 80-20 rule. Nah, hukum Pareto ini merupakan sebuah pemikiran dari seorang konsultan manajemen berdasar pendapat atau konsultan manajemen yang bernama Joseph M. Juran. Nah, hukum Pareto yaitu hubungan matematis, ya, sebuah hubungan matematis di mana 80% reaksi sebenarnya dihasilkan hanya dari 20% aksi yang dilakukan. Nah, untuk banyak kejadian, sekitar 80% efeknya disebabkan dari 20% penyebabnya. Nah, apa itu contoh dalam penerapan prinsip 80-20 atau prinsip Pareto? Jadi misalnya, 80% dari keluhan pelanggan muncul disebabkan oleh 20% masalah dari produk atau jasa. Nah, jadi di sini ya misalnya banyak nih konsumen mengeluh ya tentang misalnya produk yang dihasilkan tidak bagus. Nah, itu sebenarnya diakibatkan atau disebabkan oleh 20% masalah dari produk atau jasa itu sendiri. Nah, kemudian apalagi? Contohnya adalah 80% dari keterlambatan jadwal itu timbul dari 20% dari kemungkinan penyebab penundaan. Kemudian 20% dari produk atau jasa akan mencapai 80% dari keuntungan. Jadi kalau yang 20% produk ini artinya bahwa kalau kita mengejar 20% yang utama apa yang diharapkan oleh produk tadi, maka kita akan mampu mencapai 80% keuntungan. Jadi 20% ini benar-benar kita pegang, kita perhatikan, kita tonjolkan, maka kita akan mendapatkan 80% lainnya. Kemudian 20% dari cacat dari sistem itu akan menyebabkan 80% dari masalah. Sebaliknya ya, kalau ada 20% dari cacat dari produk kita, maka 80%-nya itu akan menyebabkan ada masalah. Nah, sehingga prinsip Pareto ini yang terpenting adalah kita harus mampu ya memegang 20% hal-hal penting yang nanti akan berdampak kepada 80% harapan yang kita inginkan. Dua jenis diagram Pareto. Yang pertama adalah diagram Pareto mengenai fenomena. Nah, diagram ini berkaitan dengan hasil-hasil yang tidak diinginkan dan digunakan untuk mengetahui apa masalah utama yang ada. Nah, contoh fenomena antara lain yang pertama adalah kualitas. Contohnya adalah kerusakan, kegagalan, keluhan, item-item yang dikembalikan, perbaikan atau reparasi. Kemudian fenomena yang kedua adalah biaya, yaitu jumlah kerugian dan ongkos pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah delivery atau penyerahan, yaitu adanya penundaan penyerahan, keterlambatan pembayaran, kekurangan stok, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah keamanan, yaitu berkaitan dengan kecelakaan, kesalahan, ataupun gangguan. Kemudian jenis diagram Pareto yang kedua adalah diagram Pareto mengenai penyebab. Nah, diagram ini berkaitan dengan penyebab dalam proses dan digunakan untuk mengetahui apa penyebab utama dari masalah yang ada. Pengertian dan kegunaan diagram Pareto kita jelaskan sebagai berikut. Tadi kita sudah mengetahui mengenai hukum Pareto, di mana hukum Pareto itu adalah 80% hasil itu dipengaruhi 20% dari effort. Nah, diagram Pareto adalah grafik batang ya secara teknis ya yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Nah, diagram ini digunakan untuk memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui pembuatan ranking terhadap masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari masalah itu dalam bentuk yang signifikan. Jadi kalau kita lihat pada gambar di samping ya tentang
adanya miss mengenai deadline. Ya, di sebelah kiri itu menggambarkan jam, kemudian yang sebelah kanan menggambarkan kumulatif persentase, kemudian di bagian bawah itu ada diagram mengenai production atau produksi, kemudian communication atau komunikasi, kemudian distraction atau kegagalan, kemudian ada software dan approval atau persetujuan. Nah, dari diagram Pareto ini menunjukkan bahwa faktor produksi itu adalah faktor yang tertinggi atau faktor vital. Namun berkaitan dengan prinsip Pareto tadi ya, dari 80% yang mempengaruhi adanya miss deadline ini, itu ada di masalah produksi, komunikasi, dan sedikit dalam hal masalah kegagalan. Nah, ini adalah faktor vital atau isu-isu kritis yang penting ya. Jadi dari produksi, komunikasi, dan faktor kegagalan ini perlu ya menjadi faktor yang perlu diperhatikan atau perlu diutamakan ya untuk diatasi dibandingkan dengan software dan approval, karena 80% ini dipengaruhi oleh produksi dan komunikasi serta sedikit adanya kegagalan, sehingga nanti jangan sampai terjadi adanya miss deadline. Nah, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, di bawah ini adalah contoh interpretasi diagram Pareto. Nah, dari diagram Pareto yang sebelah kiri diketahui ya bahwa hanya ada 4 masalah, yaitu G, C, H, dan D yang menyebabkan kerugian terbesar hingga 80% dari total masalah. Nah, untuk mengurangi total kerugian tersebut, perlu difokuskan pada 4 masalah yang tadi ya G, C, H, D atau 4 masalah tersebut, namun tetap memberikan implikasi yang besar terhadap pengurangan total kerugian yang ada. Jadi di dalam kasus ini ya, ini menggambarkan adanya masalah yang menyebabkan kerugian, sehingga kita perlu untuk memperhatikan ya 80% faktor penyebab dari kerugian terbesar ini adalah faktor G, C, H, dan D, sehingga nanti harapannya kalau 4 permasalahan ini segera kita selesaikan, kita mampu ya mengatasi adanya kerugian di dalam proses produksi kita atau di dalam usaha kita. Langkah-langkah pembuatan diagram Pareto, yang pertama adalah menentukan masalah yang akan diteliti, kemudian mengidentifikasi penyebab-penyebab dari masalah, selanjutnya merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data. Nah, kita akan mencoba ya mempelajari adanya masalah losses CPO di pabrik kelapa sawit XYZ yang tinggi. Jadi di pabrik ini ada masalah tentang tingginya losses dalam produksi CPO. Kemudian akan dikaji penyebab tingginya losses tersebut itu dari faktor-faktor penyebab adanya losses. Di antaranya adalah losses di tandan kosong, kemudian losses di biji atau nut, kemudian losses di ampas atau fiber, losses di sludge akhir. Nah, ternyata ya PT EKZ ini memiliki standar atau batas ya mengenai adanya losses di tankos itu maksimal adalah 2,5%, kemudian losses CPO di biji 0,8%, losses di ampas itu 6%, losses di sludge akhir adalah 0,7%, sehingga nanti total oil losses yang diharapkan itu maksimal adalah 1,65%. Nah, di sini ternyata ya di pabrik EKZ ini ada losses CPO yang tinggi melebihi dari standar yang ditetapkan oleh pabrik. Nah, selanjutnya ya
akan diamati ya di masing-masing faktor penyebab losses CPO tadi. Langkah kedua adalah membuat suatu ringkasan daftar atau tabel yang mencatat frekuensi kejadian masalah menggunakan formulir pengumpulan data atau lembar periksa. Nah, kolom di dalam lembar periksa yang pertama adalah jenis penyebab losses. Kemudian kolom yang kedua adalah frekuensi melebihi batas maksimal. Kemudian yang ketiga adalah persentase dari total. Nah, jenis penyebab losses CPO yang pertama adalah tan cost, memiliki frekuensi 17. Kemudian biji atau nut, memiliki frekuensi 11. Ampas atau fiber memiliki frekuensi 26, sludge akhir menduduki 5, kemudian lain-lain adalah 3. Nah, kemudian yang kolom ketiga itu frekuensi dari total, itu menunjukkan data ya, 27 itu adalah 17 ya dibagi total atau dibagi 62 dikalikan 100%. Kemudian biji itu persentase dari totalnya adalah 18. Itu sama perhitungannya, yaitu dengan membagi ya 11 dibagi 62 dikalikan 100%. Kemudian persentase dari total dari fiber itu adalah 42, sludge akhir 8, lain-lain 5, sehingga totalnya adalah 100%. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat daftar masalah secara berurutan berdasarkan frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai terendah, serta menghitung frekuensi kumulatif, persentase dari total, persentase kumulatif. Tadi ya kita sudah menuliskan ya jenis penyebab losses. Yang pertama adalah fiber, kemudian tan cost, biji, sludge akhir, lain-lain, dan total. Kemudian masing-masing memiliki frekuensi yang melebihi batas maksimal, itu adalah 26, ya 17, 11, 5, dan 3. Jadi di sini di dalam langkah ketiga ini kita sudah menyusun berdasarkan frekuensi yang tertinggi. Jadi ampas ya dengan frekuensi tertinggi kita tuliskan yang paling atas. Kemudian diikuti tan cost, biji, sludge akhir, dan lain-lain. Kemudian frekuensi kumulatif itu adalah menjumlahkan antara frekuensi yang pertama dengan frekuensi yang kedua. Jadi 26 itu adalah frekuensi kumulatif dari ampas. Kemudian setelah ditambahkan tan cost nanti menjadi 43. Setelah ditambahkan frekuensi dari losses pada biji itu 54. Kemudian ditambahkan pada sludge akhir itu 56. Kemudian ditambahkan lain-lain 62. Nah, itu adalah cara menghitung frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya persentase dari total itu adalah dengan menghitung ya, misalnya di ampas itu persentase totalnya adalah 26 dibagi 62 dikalikan 100%. Kemudian untuk tan cost itu nanti 17 ya dibagi 62 dikalikan 100%. Kemudian biji itu nanti hasilnya adalah 11 dibagi 62 kali 100%. Kemudian pada sludge akhir persentase dari totalnya adalah 5/62 dikalikan 100% ketemu 8. Kemudian lain-lain itu adalah 3 dibagi 62 dikalikan 100% ketemu 5. Sehingga persentase dari total kalau dijumlah adalah 100. Kemudian pada kolom terakhir kita menghitung persentase kumulatif, yaitu dengan menjumlahkan persentase dari total yang pertama dengan yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga, dilanjutkan dengan yang keempat dan kelima, sehingga diperoleh masing-masing persentase kumulatifnya adalah 42, 69, 87, 95, dan 100%.
Langkah yang keempat adalah menggambar diagram Pareto. Nah, dari data sebelumnya kita bisa menuliskan ya, di bagian kiri itu adalah frekuensi kerusakan, kemudian bagian kanan itu adalah persentase kumulatif, kemudian di bagian bawah itu adalah faktor penyebab adanya losses dari CPO, yaitu ampas, tankos, biji, serat akhir, dan lain-lain. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa losses pada ampas itu adalah tertinggi, yaitu 26, kemudian diikuti tankos, kemudian diikuti biji, serat akhir, dan nut. Nah, kemudian kita gambarkan ya grafik kumulatifnya, persentase kumulatifnya. Kemudian kita memperoleh informasi ya bahwa adanya losses pada ampas dan tankos ini adalah faktor penyebab utama dari losses di dalam produksi minyak sawit atau CPO atau di pabrik kelapa sawit, sehingga losses pada ampas dan tankos ini perlu kita perhatikan ya, perlu kita atasi bagaimana jangan sampai losses minyak di ampas maupun tankos itu tinggi. Kemudian ya, langkah yang keempat adalah memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab utama yang sedang terjadi. Jadi dari diagram di samping tadi kita sudah jelaskan ya, dapat diketahui bahwa penyebab masalah utama adalah losses CPO. Pada losses CPO itu adalah disebabkan adanya losses pada ampas dan tankos. Nah, selanjutnya dari penyebab utama tersebut perlu dicari akar penyebab masalahnya menggunakan diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan yang kita bahas selanjutnya. Nah, diagram sebab akibat kita akan mencoba membahas sebagai berikut. Diagram sebab akibat atau disebut diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau disebut cause and effect diagram atau juga disebut Ishikawa diagram karena diagram ini ditemukan oleh Kaoru Ishikawa. Jadi diagram sebab akibat itu merupakan salah satu 7 basic tool of quality. Jadi merupakan salah satu dari alat bantu pengendalian mutu. Nah, ini adalah foto ya atau gambar dari Pak Kaoru Ishikawa yang menemukan fishbone diagram ini. Nah, fishbone diagram itu adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat berkaitan dengan pengendalian proses statistikal yang dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab dan karakteristik kualitas atau akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Nah, disebut juga sebagai diagram tulang ikan atau disingkat DTI atau fishbone diagram karena bentuknya seperti kerangka ikan. Nah, pertama kali diagram ini dikenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa sehingga juga disebut diagram Ishikawa atau Ishikawa's diagram. Tujuan penggunaan diagram sebab akibat yang pertama adalah membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang kedua adalah membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Nah, di bagian kiri ini adalah tadi yang disebut kerangka ikan atau fishbone diagram, di mana bagian kepala ya itu akan menggambarkan mengenai akibat atau efek. Kemudian dari tulang-tulang ikan atau duri ikan itu nanti akan menggambarkan sebab-sebab yang mempengaruhi atau yang mengakibatkan adanya akibat tadi. Ya, nanti kita akan mencoba belajar lebih lanjut di slide berikutnya ya untuk mempelajari tentang diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan ini.
Adapun langkah-langkah pembuatan diagram tulang ikan, yang pertama adalah menentukan masalah apa yang sedang dihadapi. Jadi kalau kasus contoh tadi, masalah yang kita hadapi adalah adanya losses CPO di pabrik kelapa sawit. Kemudian yang kedua, tuliskan masalah di sebelah kanan kertas, ya, kemudian gambarkan anak panah dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita kembalikan lagi dari kasus yang ada di dalam diagram Pareto tadi, masalah yang utama itu adalah adanya losses di fiber misalnya. Jadi dituliskan di kepalanya itu adalah, di kepala ikan adalah losses di fiber itu tinggi. Kemudian yang ketiga, tuliskan kemungkinan sebab yang menimbulkan terjadinya masalah secara garis besar. Jadi kita bisa menggunakan kemungkinan sebab tadi berdasarkan 4M plus 1L, yaitu manusia, ya, metode, material, mesin, kemudian yang L1 ya, itu adalah lingkungan. Kemudian yang keempat, jabarkan penyebab-penyebab secara rinci melalui sumbangsaran atau brainstorming. Nah, setiap kemungkinan penyebab ditulis dalam diagram dengan cara mengajukan pertanyaan, mengapa, mengapa, dan mengapa. Gambar diagram sampai lengkap dan dinyatakan lengkap apabila seluruh anggota ya dalam fokus group discussion yang memberikan sumbang saran tadi itu kehabisan ide. Kemudian yang kelima, periksa tiap item. Apakah sudah benar memiliki hubungan sebab akibat? Kemudian lakukan uji asumsi atau pendapat dan bila perlu kumpulkan data pendukung. Kemudian yang keenam, lingkari penyebab atau akar penyebab yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap masalah sehingga kita memperoleh akar penyebab dari masalah. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mendapatkan faktor penyebab losses CPO di pabrik kelapa sawit itu tinggi, yang ternyata disebabkan salah satu yang tertinggi adalah losses CPO di fiber yang tinggi. Nah, kita tuliskan ya di kepalanya itu adalah losses CPO di fiber tinggi. Kemudian dari faktor manusia ya, kemudian kita tuliskan ya di tulang yang besar ya. Kemudian ada faktor material, kemudian faktor mesin, dan faktor metode dan lingkungan. Nah, di sini faktor manusia ya. Jadi kita ajukan pertanyaan di dalam sumbang saran tadi ya. Mengapa manusia menyebabkan losses CPO di fiber tinggi? Karena belum paham. Gitu ya. Nanti terus bisa sebenarnya dikembangkan lagi. Mengapa manusia belum paham? Nah, nanti boleh dijawab lagi. Karena belum ada penjelasan secara detail misalnya. Sehingga nanti belum ada penjelasan secara detail itu merupakan akar masalah mengapa manusia menyebabkan losses CPO di fiber tinggi. Kemudian lagi ya, mengapa manusia menyebabkan losses CPO di fiber tinggi? Karena tidak peduli. Ya, terus dikembangkan lagi. Mengapa tidak peduli? Karena etos kerja rendah misalnya. Nah, sehingga etos kerja yang rendah tadi bisa dijadikan sebagai akar penyebab masalah adanya losses CPO di fiber yang tinggi. Kemudian dari faktor material ya, mengapa material menyebabkan losses CPO di fiber tinggi? Misalnya karena tandan buah segar kelapa sawit sudah kelewat matang. Mengapa TPS lewat matang? Karena rotasi panen yang tidak diperhatikan. Maka rotasi panen tadi menjadi faktor penyebab masalah atau akar penyebab masalah. Kemudian lagi ya, mengapa material menyebabkan losses CPO di fiber tinggi?
Karena banyak buah restan. Mengapa buah restan? Karena tidak first in, first out. Nah, sehingga di dalam manajemen pengolahan perlu ya adanya FIFO tadi. Nah, kemudian kita kembangkan lagi ya, mengapa mesin menyebabkan losses CPO di fiber tinggi. Nah, ini tolong nanti bisa dikaji lebih lanjut masing-masing ya. Mengapa metode menyebabkan losses CPO di fiber tinggi dan mengapa lingkungan menyebabkan losses CPO di fiber tinggi. Nah, ini adalah hasil dari analisis menggunakan diagram tulang ikan, sehingga nanti ya dari akar-akar penyebab masalah ini kita susun dan kita kita simulasikan atau kita diskusikan ulang ya, atau dengan para pengambil keputusan apa-apa yang harus dikerjakan untuk mengatasi adanya akar permasalahan tadi. Nah, dari diagram tulang ikan, selanjutnya kita perlu menyusun ya tindak lanjut setelah akar masalah dari diagram tulang ikan diperoleh. Misalnya ya, akar penyebab masalah yang pertama adalah etos kerja karyawan yang rendah. Nah, apa penyelesaiannya? Mungkin perlu adanya pelatihan, perlu adanya motivasi ya, latihan motivasi, atau adanya kemampuan pelatihan untuk membangkitkan ya motivasi ya etos kerjanya, sehingga nanti etos kerja dari karyawan itu menjadi naik, sehingga nanti mereka dapat sungguh-sungguh bekerja ya dengan baik dan disiplin. Kemudian yang kedua, rotasi panen TBS yang tidak diperhatikan, maka penyelesaiannya perlu adanya rotasi. Kemudian yang ketiga, pengolahan TBS tidak FIFO. Nah, ini perlu dibuat mekanisme bagaimana pengolahan TBS itu dapat FIFO. Nah, demikian seterusnya Anda akan mendapatkan atau memperoleh akar penyebab masalah yang lain yang kemudian kita akan selesaikan permasalahan ini, sehingga nanti faktor dari losses CPO di fiber ini dapat teratasi, dan akhirnya ya losses CPO di pabrik kelapa sawit itu bisa memenuhi standar yang diterapkan. Nah, dari diagram tulang ikan tadi kan belum lengkap ya. Demikian juga tabel dari akar permasalahan tadi juga belum diisi, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk melanjutkan analisis diagram tulang ikan mengenai losses CPO di fiber, kemudian susun akar penyebab masalah di dalam tabel, dan kemukakan ide-ide bagaimana cara mengatasi adanya akar permasalahan tadi, untuk mengatasi atau menyelesaikan akar permasalahan, sehingga nanti losses CPO di pabrik kelapa sawit itu dapat memenuhi standar. Demikian penjelasan tentang alat bantu pengendalian mutu mengenai lembar periksa atau check sheet, diagram Pareto, dan diagram tulang ikan. Kerjakan tugas dan kumpulkan di Instiper Classroom. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada minggu yang ketiga untuk melanjutkan penjelasan mengenai alat bantu pengendalian mutu. Dan saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.